Halo semuanya, di playlist kali ini kita akan belajar tentang pemrograman Python. Apa itu Python dan juga bagaimana cara memprogram dengan menggunakan Python. Oke, di video kali ini kita akan mengenal apa itu Python. Apa itu Python? Nah, Python atau Python ya, adalah bahasa pemrograman populer yang dibuat oleh seseorang bernama Guido van Rossum. Dan Python ini pertama kali dirilis pada tahun 1991. Ya. Kenapa namanya Python gitu ya? Penulisnya sendiri sempat terinspirasi dengan sebuah acara televisi komedi pada masanya gitu ya. Yang kalau nggak salah namanya itu Monty Python's Flying Circus kalau nggak salah. Makanya dinamakan sebagai Python gitu ya. Python dibuat untuk beberapa tujuan ya. Di antaranya web development, ya kita bisa membuat website dengan menggunakan Python. Software development, membuat aplikasi desktop dengan menggunakan Python. Melakukan operasi matematika, melakukan sistem scraping, ya. Apa itu sistem scraping gitu ya? Ini seperti kita mengambil data atau elemen dari suatu website gitu ya, yang ingin kita ambil datanya. Biasanya data itu bersifat statis. Apa yang dapat Python lakukan? Nah, Python dapat digunakan di server untuk membuat aplikasi website. Ya. Jadi kita bisa membuat website khususnya untuk server atau backend menggunakan Python ini. Ya. Banyak teknologi yang bisa kita pakai. Contohnya seperti Django, seperti Flash ya, dan juga masih banyak lagi. Oke, Python dapat dihubungkan ke sistem database. Artinya kita bisa terkoneksi ke database seperti melakukan operasi create, read, update, delete gitu ya, dan juga yang lainnya gitu ya, menggunakan Python ini. Python dapat digunakan untuk menangani big data dan melakukan operasi rumit matematika. Ya, Python ini bisa kita pakai untuk menangani data dalam jumlah besar dan juga melakukan operasi rumit matematika. Ya, biasanya Python ini juga digunakan untuk para orang saintis gitu ya. Python dapat digunakan untuk membuat aplikasi desktop. Ya jelas, kita juga bisa membuat aplikasi desktop gitu ya menggunakan Python ini. Python dapat digunakan untuk keperluan AI dan juga machine learning. Kita bisa membuat aplikasi AI atau machine learning menggunakan Python ini. Banyak framework atau teknologi yang bisa kita pakai. Contohnya seperti ada TensorFlow, ada PyTorch, ada Scikit-learn gitu ya, dan juga masih banyak yang lainnya. Kenapa Python? Nah, Python bisa dijalankan di berbagai platform dan juga sistem operasi seperti Windows, Mac, Linux gitu ya, Raspberry gitu ya. Kita juga bisa membuat aplikasi IoT atau robotik menggunakan Raspberry ini dengan menggunakan bahasa pemrograman Python tentunya. Oke. Python memiliki sintaks yang mudah dipahami layaknya bahasa sehari-hari ya. Python ini terkenal dengan kemudahannya gitu ya dalam pembelajarannya gitu ya. Artinya bahkan seseorang yang sebelumnya belum mengerti tentang programming, saat dia pertama kali belajar Python, dia akan lebih mudah memahami sintaks dari Python ini. Karena apa? Karena banyak kode dari sintaks Python ini yang mirip seperti bahasa kita. Contohnya seperti ada while, do while gitu ya, ada for, ada break, continue gitu ya, dan juga masih banyak yang lainnya. Python dapat ditulis dengan cara prosedural, object oriented ataupun fungsional. Ya, jelas ini ketiganya adalah suatu paradigma dalam bahasa pemrograman. Banyak bahasa pemrograman yang dibuat dengan ketiga paradigma ini. Contohnya yang prosedural, ada C, ada Pascal, ada C++, ada ya Python itu sendiri gitu ya, dan juga ada JavaScript. Untuk yang OOP, itu ya Object Oriented Programming, ada seperti contohnya yang paling terkenal itu adalah Java akan OOP-nya gitu ya, dan juga ada C++, ada Ruby, ada Perl, dan juga ya Python itu sendiri ya. Yang fungsional contohnya apa? Contohnya yang fungsional seperti Haskell, seperti C++,
seperti ya JavaScript itu juga walaupun ya tidak murni gitu ya. Dan juga ada Python itu sendiri. Python berjalan di atas sistem interpreter yang berarti kode dapat langsung dieksekusi setelah ditulis. Ya, Python ini dia akan berjalan kodenya di atas interpreter yang artinya setelah kita buat kodenya, kita bisa langsung jalankan kodenya gitu ya. Nah, Python ini free dan juga open source. Free ya, ini yang terpenting kali ya. Jadi kita tidak usah membayar lisensi tertentu ke Python-nya gitu ya saat penggunaan kode Python-nya gitu ya. Dan juga Python ini bersifat open source, artinya Python ini dikembangkan oleh komunitas dan juga oleh orang-orang gitu ya. Artinya kita pun bisa ikut berkontribusi dalam pengembangan kode Python. Nah, Python 2 atau Python 3 gitu ya. Saat ini Python tersedia dalam dua versi, yaitu versi Python 2 dan juga Python 3 ya. Python merilis versi 2.7 di tahun 2010 dan meningkatkan basis kode ke versi 3 XXS ya, 3 sekian gitu ya, 3.1, 2 atau berapa, secara bersamaan ya. Kenapa sekarang ada dua versi dalam Python, versi 2 dan juga versi 3? Karena pada saat perilisan versi 2 gitu ya, secara bersamaan versi 3 pun rilis gitu ya. Artinya Python mengupdate basis kodenya ke versi 3 sekian gitu ya. Makanya sekarang ada dua versi Python. Nah, banyak perusahaan melakukan migrasi dari versi 2 ke versi 3 karena berbagai manfaat. Ya, jelas gitu ya. Karena ini versi peningkatan dari versi 2, versi 3 ini. Banyak seperti fungsi-fungsi atau objek-objek atau kelas gitu ya yang dikembangkan lebih lanjut lagi di versi 3 gitu ya. Kemudian mengapa Python 2 gitu ya? Mengapa kita harus pakai Python 2 gitu ya? Di sini ada beberapa alasan. Banyak aplikasi besar yang dibangun dengan menggunakan Python 2. Artinya sebelumnya aplikasi ini sudah jadi dan menggunakan Python 2 dan juga memerlukan banyak waktu untuk migrasi ke Python 3. Jadi banyak aplikasi yang masih menggunakan Python 2 gitu ya. Kemudian perlu menggunakan library atau package yang hanya tersedia di Python 2. Tidak semua library atau package gitu ya tersedia di Python 3. Karena sebagian besar mungkin masih tersedia di Python 2. Makanya sebagian orang masih memilih menggunakan Python 2. Banyak dokumentasi yang masih ditulis untuk Python 2. Ya, artinya mungkin banyak tutorial ataupun dokumentasi yang masih ditulis dengan menggunakan Python 2 gitu ya. Artinya artikel atau dokumentasinya belum update ke Python 3. Nah, ini mengapa Python 3 gitu ya. Setelah tadi mengapa Python 2, sekarang kita mengapa harus menggunakan Python 3. Nah, pewarisan. Nah, setelah 2020 Python 2 tidak lagi dipertahankan. Python 3 menyediakan peningkatan yang tidak tersedia di Python 2. Jadi Python 2 itu tidak lagi dipertahankan, artinya pengembangannya akan terus dilanjutkan ke dalam Python 3 gitu ya, setelah tahun 2020. Kemudian Python 3 menyediakan peningkatan yang tidak tersedia di Python 2. Banyak peningkatan atau update ya di kode-kode Python 2 yang sekarang diupdate ke Python 3 gitu ya. Python 3 telah memodifikasi strukturnya dengan elegan sehingga membutuhkan lebih sedikit baris kode untuk melakukan suatu tindakan gitu ya. Artinya sebelumnya saat kita menggunakan Python 2 gitu ya, mungkin kodenya agak sedikit panjang. Saat kita menggunakan Python 3 itu lebih ringkas dan juga lebih cantik kodenya. Karena apa? Karena ini versi revisi dan juga peningkatan dari versi Python 2. Nah, ini perbedaan sintaks. Nah, di sini ada beberapa perbandingan Python dengan menggunakan dan juga bahasa pemrograman lain. Di sini ada Java. Nah, kita lihat di sini untuk menampilkan tulisan Hello World di konsol, paling tidak kita membutuhkan setidaknya 4 baris kode ya untuk menampilkan Hello World. Di C++ kita membutuhkan setidaknya 3-4 baris untuk menampilkan Hello World ya. Nah, ini C juga sama seperti C++ ya. Paling tidak kita membutuhkan sekitar 4 atau 5 baris kode untuk menampilkan Hello World di konsol.
Nah, sedangkan Python, nah kita hanya memerlukan satu baris kode untuk melakukan action print, menampilkan hello world di konsol ya. Kita lihat di sini, Python ini simpel dan juga ringkas, ya artinya dia tidak bertele-tele gitu ya, tidak seperti Java, C++ atau C gitu ya, yang kita membutuhkan setidaknya beberapa baris kode. Kalau di Python ini hanya perlu satu baris kode untuk menjalankan perintah print gitu ya. Oke, selanjutnya kita akan belajar cara menginstal Python ya.